Khawarij itu lebih fasih baca Qur'annya daripada Bapak Ibu semua. Khawarij itu hafal Quran 30 juz. Hafalan dia lebih baik daripada kita. Itu Khawarij. Bacaan dia lebih fasih daripada kita. Jangan tanya tentang ibadah dia, tentang sholat dia, tentang puasa dia. Jauh lebih baik daripada kita. Tapi pertanyaannya masuk surga apa neraka? Nabi kata kelak di akhir zaman penghuni-penghuni neraka itu salah satunya orang-orang yang baik ibadah dia, tapi tergelincir dia. Siapa dia? Khawarij. Orang Khawarij itu qurra fasaqah. Orang-orang yang qurra tapi fasik. Mengerti ilmu Al-Quran tapi fasik. Fasik itu apa? Tahu dia kebenaran tapi tak jalankan. Sama. Ada orang yang rajin sholat, tahu dia suap itu haram tapi dia terima, dia lakukan. Rajin dia sholat, tapi tahu dia bahwa suap itu adalah sebuah kemungkaran tapi dia lakukan. Itu namanya fasik. Tapi kalau dia katakan, oh suap itu tidak haram, nah itu sudah mengingkari. Itu sudah munafik namanya. Munafik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pagi hari ini mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan anak-anak kita saleh dan solihah. Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, judulnya ngeri-ngeri sedap akhir zaman. Wajahnya dah mulai tegang-tegang semua. Agak takut mati, tak apa tak tahulah. Bapak Ibu, ada yang takut mati di sini? Bapak-bapak ada yang takut mati? Ini diam semua tetap mau jawab. Apa takut mati? Ibu-ibu takut mati tak? Takut Bu? Kalau langsung mati? Takut mati tapi tiba-tiba mati dia. Nabi bilang dalam hadisnya begini, ini hadisnya sahih. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu umat muslim itu banyak sekali. Seperti buih di lautan. Saking banyaknya umat muslim itu. Tapi jumlah umat muslim yang banyak itu membuat umat muslim justru lebih lemah daripada mereka yang sedikit. Dalam Al-Quran Allah sebut begini dalam ayat. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsirah. Ini merujuk kepada sejarah. Ketika perang Badar 1, 2, 3 itu jumlah umat muslim sedikit. Ketika perang Uhud jumlah umat mukmin sedikit. Tapi menang semua, menang, berani, gagah. Hari ini umat muslim di Indonesia itu terbesar di dunia. Terbesar di dunia. Tapi kemampuan umat muslim dan kekuatannya lemah, sangat lemah. Sehingga Nabi menyampaikan di dalam hadis tersebut, kaghusa isail,
Saking ramenya umat muslim itu seperti buih di lautan, kata dia. Walakinnakum dhaif, kata dia. Tapi kalian kok lemah, kata Nabi. Nabi bilang begitu. Jumlah kalian banyak tapi kalian lemah. Penyakitnya cuma satu, kata dia. Penyakitnya wahan, kata dia. Cinta dunia dan takut mati. Ini bahasanya bahasa umum. Cinta dunia, takut mati. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu cinta dunia atau tidak? Mesti tidak mau jawab deh. Ibu-ibu cinta dunia atau tidak? Oh iya, berarti kalau jawabnya iya berarti sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi. Kalau jawabnya tidak, Ustaz, ya tak sesuai. Kalau cuma 1, 2, 3 mungkin. Nabi kata begitu. Di dalam tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil itu, lahirnya Nabi itu tanda pertama. Dalam kitab Al-Armageddon atau Nihayatul Alam Syekh Al-Arifi misalkan, atau Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan dalam Asratus Sa'ah As-Sughra, tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil itu, lahirnya Nabi itu tanda kiamat. Lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW tanda kiamat. Wafatnya Nabi tanda kiamat. Ini belum fenomena, baru tanda. Sekarang Bapak Ibu, hampir di beberapa negara itu ulama-ulamanya berbicara tentang hal yang serupa. Yaman, Syekh Abdullah Mustafa Masyhur. Di Saudi Arabia itu berbicara tentang itu. Nihayatul Alam Syekh Muhammad Abdullah Al-Arifi masuk penjara gara-gara membicarakan tentang hal demikian. Syekh Mutawalli Sya'rawi Malaysia berbicara tentang hal yang serupa. Kenapa? Apa masalah kok hari ini orang berbicara tentang fenomena akhir zaman? Apa masalahnya? Terlalu jauhnya umat manusia dari ajaran agama. Terlalu jauhnya manusia melenceng dan keluar daripada nilai-nilai keagamaan. Sehingga kata Nabi dalam hadis tersebut, banyak manusia kelak di akhir zaman itu cinta dunia dan takut mati. Kenapa kok cinta terhadap dunia? Kenapa kok takut mati? Kata Syekh Mustafa Masyhur, kenapa dulu orang tak ada membahas hadis-hadis tentang akhir zaman? Karena waktu itu orang-orang soleh masih banyak. Sangat banyak sekali. Orang soleh yang garisnya lurus. Dia banyak orang soleh tapi garisnya tidak lurus itu banyak. Yang tidak lurus. Dan itu Nabi yang bilang. Di dalam hadis-hadis Nabi nanti di hadis-hadis fitan itu. 230 lebih hadis berbicara tentang fenomena akhir zaman. Termasuk salah satunya tentang zina, khamar, kecurangan, korupsi. Itu semua Nabi sebutkan. Hadisnya sahih semua. Pertanyaannya adalah, begitukah kelak keadaannya? Itu yang harus kita pelajari. Sehingga Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kata Syekh Al-Arifi, penting untuk memahami hadis-hadis akhir zaman itu, paling tidak bagi mereka yang beriman sadar deh. Yang beriman. Nek yang nggak beriman bagaimana? Ya jalan. Yang menyebabkan yang melakukan atau mereka pelaku terhadap hadis-hadis tersebut siapa? Yang melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi, mereka yang tak beriman. Mereka yang tidak beriman. Kita ambil contoh. Ada hadis Nabi mengatakan begini. Kata Nabi, La taqumus sa'ah hatta tazhar sab'ina kazzaban. Tak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi kalian akan melihat 70 para pendusta. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, para pendusta hari ini 70 atau lebih? Ini kalau ada yang bilang lebih berarti banyak. 70 sab'ina kazzaban itu bahasa kiasan di dalam hadis Nabi. Tidak mungkin 70, mesti lebih daripada 70. Khawarij muncul, Syiah muncul, Murji'ah muncul. Semuanya dusta. Kata Nabi muncul di akhir zaman itu Dajjaluna kadzabun. Dajjalnya belum muncul, manusia bersifat Dajjalnya sudah muncul. Bapak Ibu tahu sifat karakter Dajjal, pendusta. Tapi kalau ada kawannya berdusta jangan bilang Dajjal lah. Oh pendusta, kau ni Dajjal kau ni. Jangan. Tak boleh Pak, tak boleh. Baik, kembali kepada poin kita tadi Bapak Ibu. Dalam kitabnya Hashim Al-Ash'ari, dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini rata-rata di sini semuanya NU.
Kalau tengok wajah-wajahnya, ya rata-rata, mayoritas lah. Seorang pendiri Nahdlatul Ulama, Syekh Hasim Al-Asy'ari, menuliskan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitab beliau tuliskan tentang 30 tanda datangnya hari kiamat. Fi dzikri amarati iqtirabis sa'ah. Ada 30 hadis yang disampaikan oleh beliau di sini. Di dalam kitab ini tentang akhir zaman itu. Sughra, tanda-tanda datangnya kecil. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, kita masuk Bapak Ibu pada hadis yang pertama. Hadis yang pertama yang berbicara tentang fenomena akhir zaman atau masuk dalam kategori tanda-tanda datangnya hari kiamat kecil. Yang pertama adalah bi'tsatun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bi'tsatun Nabi? Dibaiatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Umur berapa Bapak Ibu Nabi dibaiat? Ibu-ibu, Nabi dibaiat umur berapa? Assalamualaikum. Kalau tak ada yang jawab balik lagi. Bapak-bapak umur berapa Pak? Nabi dibaiat jadi Nabi umur berapa? Kalau sudah sering datang ke Mekah tapi masih tak tahu Nabi dibaiat berapa, itu besok balik lagi ke Mekah balik. Balik ke Madinah. Umur 40 Nabi dibaiat jadi Nabi. Ketika Nabi dibaiat jadi Nabi, itu tanda datangnya hari kiamat yang pertama. Tanda datangnya hari kiamat yang pertama, tanda-tanda kecil yang pertama. Tanda datangnya hari kiamat yang kedua, Fathu Makkah. Bapak Ibu tahu Fathu Makkah? Pembebasan kota. Ayatnya yang dibacakan oleh Qari'ah tadi. Inna fatahna laka fathan mubin. Ketika Allah memberikan kekuasaan kepada Nabi, kekuatan. Satu-satunya perperangan di muka bumi ini yang pertama sekali, perperangan tanpa pertumpahan darah. Ketika penaklukkan kota Mekah. Ini sejarahnya panjang Bapak Ibu. Sejarahnya panjang. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, saking rindunya Nabi dengan Makkah, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Madinah itu Yasrib. Sampai Nabi ke Yasrib 13 tahun di sana, saking lamanya Nabi di sana, kerinduan untuk balik ke Mekah itu ada. Rindu ingin melihat Ka'bah itu. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan, ditahan. Sehingga kemudian turun perintah dari Allah untuk melakukan penaklukan kota Mekah. Yang ketika itu Abu Sufyan masuk ke dalam Islam. Abu Sufyan masuk Islam. Anaknya Muawiyah ibn Abi Sufyan sudah duluan masuk Islam. Terkenal sebagai panglima. Tapi dari jalur Muawiyah ibn Abi Sufyan muncul nepotisme pertama di dunia dalam kerajaan Islam. Ini perlu dipelajari. Dan itu kelak masuk dalam kategori kata Nabi dalam salah satu tanda datangnya hari kiamat. Nepotisme, kecurangan, kehancuran, diktator, kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang zalim itu dimulai pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan dilanjutkan oleh anaknya Yazid ibn Muawiyah. Pada masa Muawiyah ibn Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib muncul 3 kelompok sekaligus yang sampai hari ini masih ada. 1 Khawarij, yang kedua Syiah, yang ketiga Murji'ah. Ketiga-tiga ini hari ini memegang dunia. Termasuk salah satunya mereka bekerja sama dengan Yahudi. Nah, ini Bapak Ibu penting untuk dipahami. Sejarah ini kalau dirunut itu penting Pak. Biar Bapak Ibu tahu. Ini kalau Bapak Ibu tengok, ini saya kaitkan sedikit ya Bapak Ibu. Saudi Arabia itu tidak memboikot produk Israel. Saudi Arabia itu tidak memboikot produk Israel. Secara lisan kerajaan memboikot, secara kebijakan tidak. Pertanyaannya sama nggak dengan di Indonesia? Sama. Secara lisan kita boikot, secara perbuatan ada. Sekarang aja sudah mulai lemah nih memboikot produk Israel.
Sudah nggak kuat lagi katanya. Dah lidah kami dah gatal mau makan pizza Ustaz. Oke lah, makanlah. Tapi ketika Anda makan banyak yang mati itu tak masalah. Saudi Arabia, di depan Masjid Nabawi, di depan Masjidil Haram itu KFC masih buka terang-terangan. Pepsi masih jualan terang-terangan. Khawarij, Syiah, Murji'ah, itu 3 kelompok yang muncul pada masa Ali sampai hari ini ada dan bekerja sama, Pak, bekerja sama. Islam ini dihancurkan oleh Yahudi, itu kerjasama. Indonesia ini ditaklukkan oleh kelompok-kelompok tertentu, itu kerjasama. Dan itu Nabi sampaikan dalam hadisnya, Bapak Ibu. Disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Ketika Nabi wafat 30 tahun setelahnya, kata Nabi. Al-khilafatu min ba'di 30 sinin. Setelah kepemimpinanku 30 tahun setelahnya. Setelah kepemimpinan Nabi muncul 30 tahun kepemimpinan setelah Nabi. Namanya khilafah. Khulafatur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin. Abu Bakrin Siddiq. Umar bin Al-Khattab. Uthman bin Al-Affan. Ali bin Abi Talib. Terakhir. 7 bulan terakhir. Al-Hasan ibn Ali. 7 bulan cuma memimpin. Pindah direbut kekuasaannya sama siapa? Siapa Bapak Ibu? Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan kemudian, mohon maaf, melakukan keingkaran terhadap perjanjian dia dengan Al-Hasan. Apa ingkar janji dia? Ketika Hasan wafat, kata Hasan dalam perjanjiannya kalau Hasan wafat duluan, sementara kepemimpinan khilafah Muawiyah selesai, maka harus dikembalikan kepada kembalikan kepada musyawarah. Singkat cerita nggak dikembalikan. Muawiyah bin Abi Sufyan memberikan kepemimpinannya kepada siapa? Anaknya Yazid bin Muawiyah. Pertama kali nepotisme dilakukan dalam Islam. Dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Masalahnya bukan itu. Kepemimpinan yang dibangun oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, sepakat ulama-ulama Syam Damaskus tentang anak daripada Muawiyah bin Abi Sufyan, Yazid bin Muawiyah. Munafik, fasik. Ini sejarah, Bapak Ibu. Sampai hari ini perkataan Nabi itu terbukti. Akan muncul setelah 30 tahun kepemimpinan Nabi itu mulkun adud, kepemimpinan yang diktator, kepemimpinan yang nepotisme, pemimpinan yang otoriter. Sampai hari ini, Bapak Ibu. Sampai hari ini. Saudi Arabia itu termasuk negara yang anti kritik. Jangan coba-coba kritik, Bapak Ibu. Ketika dikritik, salah satu penulis buku namanya Syekh Abdullah Al-Arifi. Ini yang buku yang saya bawa hari ini. Itu ditangkap Bapak Ibu gara-gara kritik pemerintah. Kritiknya sederhana. Apa kata beliau? Kami pengen di Saudi ini semuanya sama. Tidak ada ras-ras putih, ras hitam itu tidak ada. Kami semua sama, pengen sama. Orang kaya, orang miskin sama. Jangan dibeda-bedakan. Ketika kebijakan itu dikritik oleh Syekh Al-Arifi, tangkap, masuk penjara. Beberapa Al-Basfar, Syekh Al-Basfar itu turun dari khutbah Jumat, langsung ditangkap. Baru turun dari khutbah, belum sholat lagi, turun dari khutbah saja, langsung ditangkap. Masukkan penjara. Gara-gara mengkritik pemerintah di tempat. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Artinya apa? Fenomena akhir zaman, kata Nabi. Fenomena akhir zaman. Nah, yang pertama itu, ketika Nabi diangkat jadi Nabi. Ketika Nabi diangkat jadi Nabi, itu adalah tanda kiamat pertama. Ketika Nabi kemudian, ketika penaklukan kota Mekah, tanda kiamat yang kedua. Dan yang ketiga, tanda kiamat yang ketiga, ketika baginda Nabi wafat. Ketika baginda Nabi wafat, masuk dalam kitab Armageddon itu masuk dalam tanda kiamat kecil. Wafat baginda Nabi. Ketika baginda Nabi wafat, sebelum baginda Nabi wafat, 7 nabi palsu muncul. 7 nabi palsu muncul. Ketika Nabi wafat, 3 nabi palsu muncul. Sekarang Nabi sudah tak ada, sahabat sudah tak ada, tabi'in tak ada, tabi'in tak ada, tinggal ulama lagi. Nabi palsu muncul berapa banyak? Banyak sangat nabi palsu. Di India. Di India ngaku nabi, di Indonesia ngaku Tuhan. Nah, itu mantapnya Bapak Ibu. Bedanya Indonesia dengan negara yang lain. Di India ngaku nabi, di Indonesia ngaku 2 sekaligus. Ngaku Tuhan sama ngaku malaikat. Yang tak ada hari ini kita temukan orang yang ngaku iblis.
Itu tidak ada. Saya belum lihat ditulis nama mereka di EKTV itu ada namanya iblis, setan itu tidak ada. Tapi kalau ngaku Tuhan, malaikat ada. Banyuwangi tulis nama saya Tuhan kata dia. KTP-nya Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Fenomena. Masalahnya apakah betul ini fenomena akhir zaman atau tidak? Pada masa Nabi juga banyak kok Ustaz orang yang kayak gitu, betul. Pada masa Nabi banyak. Tapi orang soleh, jumlah orang soleh lebih banyak daripada orang zalim. Jumlah orang yang taat kepada Allah, yang datang ke masjid, yang tunduk kepada Allah, yang takut kepada Allah lebih banyak daripada orang yang mohon maaf pelaku maksiat. Hari ini orang berzina itu terang-terangan. Dulu Bapak Ibu tahu kan, kalau orang mau zina itu tempatnya khusus. Doli tertutup apa tak tertutup? Tertutup. Sekarang bukan tertutup lagi. Dibubarkan doli, online muncul. Akhirnya apa? Zina itu terang-terangan hari ini. Nabi sampaikan, kata Nabi dalam riwayat yang lain, kata Nabi dalam hadisnya itu, la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta taznun kal bahaim. Kalian akan melihat orang-orang berzina seperti binatang. Orang terang-terangan berzina seperti binatang. Australia, Belanda, Amerika, Prancis. Kurang apa Bapak Ibu? Indonesia ikut-ikutan. Orang pakai baju terbuka, Indonesia ikut. Westernisasi. Westernisasi itu apa? Kebarat-baratan. Kurang gaul kalau kami tidak barat, Pak Ustadz. Betul. Memang kurang gaul. Tapi maaf, saking kurang gaulnya membawa diri dia kepada neraka. Apa maksudnya kurang gaul? Di Eropa pakaiannya terbuka. Di Indonesia pengen ikut-ikutan. Dulu pakaiannya mohon maaf muslimah. Baju Melayu, kerudung. Apa nama baju Melayu itu? Baju Melayu lah namanya itu. Yang perempuan tuh. Tapi sekarang tak bangga orang pakai baju kurung Melayu lagi sekarang. Tak bangga. Justru dianggap katro. Malaysia, negara yang begitu menjunjung tinggi nilai-nilai adat Melayu. Hari ini sudah mulai. Pakai celana jin setan antum lau. Pakai celana itu semua. Kenapa? Fenomena. Itu fenomena. Sehingga perzinahan itu kata Nabi kelak terang-terangan. Orang tidak malu lagi. Dulu perempuan anak gadis keluar rumah izin sama orang tua. Ketat sekali. Kau nak bawa anak gadisku keluar? Nikahkan dulu. Kalau sekarang tak. Kau nak bawa anak gadisku keluar? Iya, bawalah. Kalau perlu diteleponnya laki-laki. Kau tak bawa anak gadisku keluar? Bayangkan hari ini Bapak Ibu. Saking mudahnya hari ini. Tapi itu kan fenomena. Iya betul fenomena. Memang pasti terjadi. Pasti Pak. Yang disampaikan Nabi dalam hadisnya pasti terjadi. Hanya saja umat mukmin sadar atau tak sadar. Bapak Ibu lihat kan kezaliman-kezaliman itu. Ini tujuan kita mempelajari itu Bapak Ibu. Nabi tak sekedar menyampaikan. Biar Bapak Ibu paham hadis-hadis yang disampaikan Nabi itu. Dan benar-benar terjadi. Yang selamat siapa? Yang benar-benar sadar. Yang betul-betul beriman. Poin yang keempat Bapak Ibu kata Nabi dalam hadisnya. Kita merujuk kepada kitabnya Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Kata Syekh Hasyim Al-Asy'ari merujuk kepada hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabir 'ala dinihi kal-qabid 'alal jamri. Orang yang berada di akhir zaman kata Nabi itu seperti orang yang sedang memegang bara api. Jadi orang yang hidup di akhir zaman ini mudah-mudahan ini bukan akhir zaman. Tapi sebagian ulama mengatakan ini akhir zaman. Orang yang hidup di akhir zaman dan sabar dengan agama yang dia pegang. Itu seperti orang yang sedang memegang bara api. Hari ini orang jujur itu langka. Hari ini orang-orang yang amanah itu langka. Hari ini orang-orang yang perhatian dengan sesama muslim langka. Kalau dulu yang langka itu pelaku maksiat. Kalau sekarang yang langka pelaku kebaikan. Sesuatu yang tidak biasa sekarang dibiasakan. Bapak Ibu lihat orang-orang minum khamar. Hari ini minum khamar itu biasa. Dan Bapak Ibu boleh lihat. Dulu sesuatu yang tabu itu agak sulit untuk kita ungkapkan. Agak susah kita cari, kita lihat. Sekarang tak. Mudah kita lihat.
Dulu berbicara tentang kondom itu sangat takut, tabu gitu. Tapi sekarang diperjualbelikan, ditaruh di depan. Itu fenomena atau bukan, Bapak Ibu? Itu Nabi kata. Maka orang yang selamat tuh yang memegang agama dia. Nah, orang yang memegang agama hari ini itu seperti memegang bara api. Kita ambil contoh, mohon maaf, jangan ada yang tersinggung Bapak Ibu. Dalam kepemerintahan misalkan. Bapak Ibu boleh lihat. Yang jujur tersingkir. Yang tak jujur bisa jadi kawan. Itu bahasa hari ini Bapak Ibu. Kau kalau tak korupsi, singkirkan. Tapi kalau kau korupsi, kawan awak. Yang diajak kawan tuh yang sama-sama. Sehingga mohon maaf, goyang iman. Iman tuh goyang. Yang tadinya sudah kuat menahan untuk tidak korupsi. Tapi karena kehilangan, lebih baik kehilangan agama daripada kehilangan kawan. Sehingga yang terjadi apa? Mudah sekali agama ini hilang. Mudah sekali nilai-nilai agama itu runtuh dari diri kita. Artinya apa? Orang yang sabar memegang nilai-nilai agama di akhir zaman itu seperti memegang bara api. Karena yang menggerogoti tidak satu Pak, ribuan. Anda akan menjadi manusia yang paling aneh di antara manusia-manusia yang lain. Dan itu disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Tubalil ghuraba. Maka selamatlah, beruntunglah orang-orang yang aneh kelak di akhir zaman itu. Siapa yang aneh? Yang memegang nilai-nilai agama. Yang berani megang nilai agama. Kita soleh dikit dibilang sok soleh. Sok suci. Rajin tahajud dibilang, ini cari perhatian. Orang rajin sholat dibilang sok suci, sok soleh. Orang yang rajin tahajud dibilang cari pencitraan. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Sehingga kita ini bingung harus berbuat apa. Tahajud salah, duha salah, sholat tepat waktu salah, tak sholat salah. Ya mesti tak salah lah kalau tak sholat. Tak sholat kita dicaci maki, sholat kita digibahi. Jadi lengkap semua. Artinya apa? Ya harus sabar. As-sabir ala dinihi kal qabid al jamri kata Nabi. Maka perlu Bapak Ibu. Nah, sekarang yang harus dibangun di akhir zaman itu Bapak Ibu, komunitas. Komunitas apa? Komunitas yang soleh. Kunto Wijoyo dalam buku dia itu berbicara tentang social piety. Bapak Ibu tahu social piety ya? Social piety itu kesolehan berjamaah. Tidak sendiri-sendiri soleh itu lagi. Jadi ajak rame-rame untuk soleh bersama. Sehingga ketika ada orang yang ingin ngumpat bingung dia. Ingin mencaci maki dia bingung. Tak sanggup dia caci maki. Karena apa? Soleh berjamaah. Sedekah bareng-bareng. Solat duha bareng-bareng. Meskipun tidak jamaah. Solat tahajud bareng-bareng. Ada gerakan tahajud berjamaah. Solat subuh berjamaah dan lain sebagainya. Itu hal biasa. Karena apa? Karena kita butuh itu Bapak Ibu. Di akhir zaman kita butuh itu. Karena kalau kita berdiri sendiri, kalau iman kita tak kuat, kita goyang. Kita yang goyang. Maka tak salah ketika Mahfud MD bilang begini. Ini bahasa Mahfud MD ini perlu dicamkan juga Bapak Ibu. Orang soleh masuk ke pemerintahan jadi iblis kata dia. Itu pertanyaan atau pernyataan? Pernyataan itu berbahaya atau tidak? Berbahaya sangat. Artinya apa? Menunjukkan kelemahan iman seseorang. Itu yang paling berbahaya Pak. Coba bayangkan. Kalimat itu yang kemudian diadopsi oleh sekian banyak orang. Apa orang bilang? Oh iyalah ke setiap orang soleh. Pokoknya orang soleh jangan masuk ke pemerintahan. Pertanyaannya kalau orang soleh nggak masuk pemerintahan. Kira-kira makin hancur atau makin baik? Itu masalahnya Bapak Ibu. Sekarang orang-orang yang soleh, mohon maaf. Alim-alim ulama takut dia masuk ke pemerintahan. Takut jadi pemimpin. Kenapa takut jadi pemimpin? Nanti kalau kami masuk yang tadinya soleh jadi tak soleh lagi. Sehingga dalam benak tuh muncul seperti itu. Sehingga apa yang terjadi? Mohon maaf. Sekulerisasi. Artinya apa? Pemilahan agama dari tatanan kehidupan. Itu yang terjadi hari ini. Makanya kenapa? Mohon maaf. Dalam kepemerintahan, kepemimpinan, politik dan lain sebagainya. Itu agama seolah-olah dijauhkan. Kenapa? Ya harus begitu. Karena kalau banyak orang-orang yang masuk, orang-orang yang mengerti agama masuk, atau agama nilai-nilai agama dimasukkan ke dalam politik, di dalam kepemerintahan, itu mencari orang-orang yang korupsi susah katanya.
Sehingga oleh pemerintah, ini sekularisasi Pak, yang dilakukan oleh Kemal Atatürk sampai hari ini. Kemal Atatürknya sudah mati, jariah tusuknya masih ada. Jariah suknya masih ada. Kemal Atatürk peletak batu sekularisme pertama di dunia. Masih ingat Bapak Ibu ya, Kemal Atatürk ya? Siapa Kemal Atatürk Bapak Ibu? Presiden Turki yang merubah kepemimpinan dinasti kerajaan menjadi presidensial. Siapa dia? Kemal Atatürk. Kemal Atatürk itu cuma panglima. Cuma panglima. Kalau bahasa kita hari ini Menteri Pertahanan Negara. Ketika dia menjadi Menteri Pertahanan atau panglima besar dia yang punya jalur komunikasi antara semua negara. Semua negara. Dia yang punya jalur komunikasi. Sehingga datang bisikan setan oleh negara Jerman, Perancis dan Inggris. Kok kamu tidak bangun kekuatan sendiri? Kamu bisa membangun negara sendiri. Dikudetalah khalifahnya tadi. Setelah dikudeta, diambil alih sama dia. Muncul dua kepemimpinan. Satu sistem kerajaan, satu sistem presidensial. Yang tergulingkan kerajaan. Habis. Dibangun oleh Kemal Atatürk, semua anak-anak yang lulusan daripada Eropa diajak gabung. Yang sudah tercuci otaknya, sekularisasi. Nilai-nilai agama berkurang. Itu yang diinginkan oleh dunia hari ini Bapak Ibu. Yang diinginkan oleh dunia hari ini memisahkan nilai-nilai agama. Maka Bapak Ibu, jangan salah kalau Bapak Ibu akan melihat kok hari ini orang-orang seperti tidak bernilai agama, tidak memegang nilai-nilai agama, itu jangan salah karena itu yang disampaikan oleh Nabi. Nabi kata begitu. Di pasar orang tak takut lagi bersumpah dusta, orang tak takut. Jual beli online, orang tak takut lagi nipu. Barang yang dikirim tak sama dengan barang yang diposting. Orang tak takut lagi nipu sekarang. Suap yang tadinya suap itu haram, ada ulama bilang halal. Coba Bapak Ibu bayangkan. Suap itu Bapak Ibu 100.000 ke bawah dianggap tidak suap. Dalam aturan. Coba bayangkan dalam aturan 100.000 ke bawah tidak suap. Pertanyaannya itu merusak agama atau tidak? Kira-kira 100.000 ke bawah dalam agama suap apa tak suap? Tak ada yang berani bilang. Suap apa tidak Pak? 100.000 ke bawah. Suap apa tak suap? Kalau tak bilang suap berarti takut tuh. Dalam agama 100.000 ke bawah suap. Kok muncul peraturan mengatakan 100.000 ke bawah itu tidak suap? Sehingga semua orang sekarang mulai menyuap-nyuap. Dengan dalih apa? Siapa itu? Itu kan tidak suap. Siapa bilang tak suap? Aturan siapa? Aturan pemerintah. Berarti apa? Pemerintah menjauhkan nilai agama dari sistem tersebut. Coba Bapak Ibu bayangkan. Itu real. Pernyataan para mereka-mereka yang mohon maaf, pelaku. Jadi Bapak Ibu, kita harus sabar dalam beragama hari ini. Betul-betul harus memegang. Nabi mengingatkan Ibnu Abbas itu, dia cuma kasih 30 menit ya. Sedikit lagi Bapak Ibu. Nabi bilang kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Jagalah olehmu nilai-nilai agama. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita menjaga nilai-nilai agama? Bapak Ibu sholat, tapi lidahnya masih gibah kan? Kita masih sholat, tapi tangan masih menerima suap. Kita sholat, tapi korupsi jalan terus. Kita suap, mencaci maki orang masih kuat. Artinya apa? Di mana letak nilai agamanya? Di mana letak nilai agamanya? Kita umat muslim, sholat jalan, tahajud oke. Tapi ketika ada tetangga yang tak makan, kita antipati Pak. Kita tidak punya, kita acuh saja. Oh masalah dia mau makan tak makan tak urusan, yang penting keluargaku aman. Itu manusia hari ini. Artinya apa? Mana yang dikatakan memegang nilai-nilai agama? Kalau mereka paham nilai sholat, inna salata tanha anil fakhsha wal munkar. Dia kalau sholat bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, pertanyaannya seharusnya orang yang sholat itu tidak korupsi. Harusnya kan? Harusnya. Harusnya orang yang sholat lidah dia bisa tertahan. Harusnya. Itu nilai agama tuh di situ.
Ini tidak nyindir siapa-siapa ya Bapak Ibu ya. Nyindir pribadi aja. Siapa yang tersindir berarti samalah kita berarti itu. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami. Baik, yang kedua kata Nabi dalam kitab Syekh Hashim Al-Asy'ari. Yakunu fi akhir zaman ubadun juhalun wa qurra wa fasaq. Kelak di akhir zaman itu akan muncul manusia-manusia bodoh. Beribadah tapi bodoh kata dia. Ini kita kaitkan dengan yang tadi. Salat dia tapi masih mencuri. Salat dia masih juga korupsi. Salat dia masih mencaci maki. Salat dia masih melakukan kemungkaran-kemungkaran. Salat dia masih dia nipu juga. Ubadun juhalun kata Nabi. Apa kata Nabi? Ubadun juhalun. Beribadah tapi bodoh. Beribadah dia. Tapi bodoh dia kata Nabi. Ibadah dia tak mampu merubah karakter dia. Ahli psikologi mengatakan Bapak Ibu. Ahli psikologi. Orang yang rajin ibadah itu pada hakikatnya sangat mampu merubah karakter dia. Kalau ibadahnya betul. Kalau ibadah dia betul. Itu ahli psikologi Pak. Tapi kok tidak sebaliknya? Itu yang menjadi pertanyaan kita hari ini. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Baik. Kemudian kata Nabi, wa qurra fasaqah. Nah ini berat nih ngomongnya nih Bapak Ibu. Qurra itu orang yang ahli Al-Quran tapi fasik. Yazid ibn Muawiyah itu terkenal Pak. Kurang baik apa dia? Sangat baik secara baca Qurannya. Khawarij itu lebih fasih baca Qurannya daripada Bapak Ibu semua. Khawarij itu hafal Quran 30 juz. Hafalan dia lebih baik daripada kita. Itu Khawarij Pak. Bacaan dia lebih fasih daripada kita. Jangan tanya tentang ibadah dia, tentang sholat dia, tentang puasa dia. Jauh lebih baik daripada kita. Tapi pertanyaannya masuk surga apa neraka? Nabi kata kelak di akhir zaman penghuni-penghuni neraka itu salah satunya orang-orang yang baik ibadah dia tapi tergelincir dia kata Nabi. Siapa dia? Khawarij. Orang Khawarij itu. Qurra fasaqah. Kata Nabi orang-orang yang qurra tapi fasik. Mengerti ilmu Al-Quran tapi fasik dia. Fasik itu apa? Tahu dia kebenaran tapi tak jalankan. Sama. Ada orang yang rajin sholat. Tahu dia suap itu haram tapi dia terima. Dia lakukan. Rajin dia sholat. Tapi tahu dia bahwa suap itu adalah sebuah kemungkaran tapi dia lakukan. Itu namanya fasik. Tapi kalau dia katakan, oh suap itu tidak haram. Nah, itu sudah mengingkari namanya. Itu udah munafik namanya. Munafik. Orang yang mengingkari syariat itu namanya munafik. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Baik. Sudah 30 menit. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada alhamdulillah. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ini baru sampai hadis nomor 2. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kami tidak berani nanya nih Ustaz. Ini akhir zaman ini susah nih. Ini takut datang akhir zaman atau gimana? Jangan sampai takut mati Bapak Ibu. Akhir zaman hari kiamat itu pasti datang. Kiamat itu pasti datang. Yang menjadi masalah hari ini adalah kita siap atau tidak siap dengan kedatangan hari kiamat. Kiamat pasti datang dengan segala macam bentuk dia. Tapi kalau melihat hari ini, oh kiamat masih lama Pak Ustaz. Betul. Masih banyak orang datang ke masjid. Betul. Tapi fenomena-fenomena kiamat itu mungkin. Tapi kita tak tahu itu kuasa ilahi. Kuasa ilahi. Mungkin bisa jadi banyak hari ini orang yang sholat. Tapi sholat mereka seperti yang dikatakan Nabi. Yadkhulunal masajid wala yusalli fihi bal yatabaha. Ada orang masuk ke dalam masjid tapi tidak sholat. Cuman membangga-banggakan diri saja. Orang yang bermegah-megahan saja. Masuk ke dalam masjid sombong. Masuk ke dalam masjid angkuh. Masuk ke dalam masjid cuma untuk membanggakan diri dia. Untuk bermegah-megahan saja kata Nabi. Mereka tidak sholat. Sholat mereka cuma main-main. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kata Allah. Siapa mereka? Munafik. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sudah 30 menit lebih Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tutup Bang. Nah, iya kata Bang ya. Cepat jawab Abang. Cepatlah tutup, ini bahaya nih gitu ya. Inilah bahasan akhir zaman. Maka Bapak Ibu sebelum saya tutup Bapak Ibu. Ini entah kebetulan apa tidak saya nggak tahu juga. Ketika kami ke Malaysia, di beberapa radio itu pembicaraannya sama.
tentang permasalahan akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat meskipun kecil. Ketika kami sampai di Qatar, beberapa ulama berbicara tentang hal yang sama. Dan kemarin ketika kami di Saudi juga sama. Buku yang disodorkan kepada kami adalah judul bukunya Nihayatul Alam. Ketika kami naik taksi, kebetulan taksinya seorang dosen dan hafal Al-Quran 30 juz, dan beliau bercerita panjang lebar tentang Saudi Arabia. Yang beliau sampaikan adalah tanda-tanda datangnya hari kiamat. Artinya apa? Dulu ulama tidak berbicara tentang ini. Makanya dulu ulama mengecam untuk orang-orang yang berbicara tentang hari kiamat. Hadis-hadis fitan itu. Tapi hari ini ulama mulai kembali membicarakan hal demikian. Agar orang-orang beriman kembali kepada keimanan yang benar. Agar orang-orang muslim itu sadar bahwa apa yang dikatakan oleh Nabi pasti terjadi. Kalau Nabi kata kelak di akhir zaman akan muncul orang-orang pezina seperti binatang, itu akan bermunculan orang-orang yang berzina seperti binatang. Kelak di akhir zaman kata Nabi akan muncul manusia-manusia munafik kata Nabi. Isi manusia di akhir zaman kata Nabi itu adalah manusia munafik. Apa yang dikatakan Nabi pasti terjadi. Hanya saja hari ini Bapak Ibu yang perlu kita persiapkan adalah ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan jaga keluargamu. Bapak Ibu mungkin selamat, mungkin. Tapi Bapak Ibu punya anak 20 tahun yang akan datang, Bapak Ibu bisa lihat. Kalau kita masih hidup, mau jadi apa generasi kita? Hari ini anak sekolah bisa saja memukul guru deh. Kalau dulu murid takut dengan guru. Kalau hari ini guru takut dengan murid. Itu kebalikan hari ini Bapak Ibu. Kalau dulu tangan nih paling sulit untuk mengatakan ini bukan hak saya. Tapi hari ini semua orang bisa mengatakan hakmu hakku. Itu hari ini Bapak Ibu. Artinya apa? Carut marutnya dunia seperti yang dikatakan oleh Nabi itu mulai terbukti sedikit demi sedikit. As-sabir ala dinihi kal qabid alal jamri. Persiapkan iman yang kuat, persiapkan akidah yang kuat sehingga biar tidak goyang. Kalau akidah kita tidak kuat hancur. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau akidah kita tidak kuat. Tukang sihir dikira ustadz. Tukang sihir bisa dikira ulama. Orang yang nelpon Tuhan saja bisa dipanggil alim saleh. Bayangkan banyaknya manusia tertipu. Saking banyaknya manusia tertipu, pengikutnya tidak sedikit. Kalau akidah kita tidak kuat, goyang. Kalau akidah kita tidak kuat, goyang. Kita yang terjerumus. Kalau iman kita tidak kuat, kita yang ikut-ikutan. Apa contohnya kalau iman kita tidak kuat? Kita yang ikut-ikutan. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang harrama halala wa harrama halala wa halala harama. Ahalla harama wa ahalla haram. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan dari beberapa hadis yang kita sampaikan tadi bisa menjadi perhatian kita Bapak Ibu. Tidak perlu tegang-tegang wajahnya Bapak Ibu. Cukup kita jalankan, kita istiqomahkan dalam kebaikan, insya Allah. Mudah-mudahan tangan tadi yang harusnya mengambil hak diri dia akan tetap terjaga. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya bisa menjadi pedoman bagi kita. Insya Allah bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdasy syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna illa bi husnil khatimah. Allahumma a'idna ala dhikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma jamma'na ma'al qaumis salihin was siddiqin was syuhada'i was salihin.
اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان. اللهم دمر اليهود. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل تجمعنا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.